Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Peternak Google. Apa kabar semuanya? Oke, di sore hari ini kita akan sedikit berbincang ya terkait jenis-jenis persilangan. Nah, memang di masa modern ini banyak sekali jenis-jenis ayam yang memang dibudidayakan untuk dijadikan strain ayam kampung, tetapi memiliki banyak metode dan banyak cara untuk menyilangkannya. Nah, kita mulai dari yang sedang booming nih ya, terkait ayam galur murni. Nah, ayam galur murni itu seperti apa sebetulnya ya? Karena memang masih banyak yang belum paham terkait ayam galur murni. Galur murni ini bisa dikatakan ayam yang disilangkan atau ayam yang dikawinkan dengan ayam sesama jenisnya. Misalkan ini ya, ini ayam Barred Plymouth Rock. Saya silangkan lagi dengan Barred Plymouth Rock. Anaknya tentunya akan menjadi Barred Plymouth Rock. Kenapa bisa seperti ini? Karena Barred Plymouth Rock itu sendiri sudah galur murni ya kawan-kawan, perlu garis bawahi, sudah galur murni. Meskipun ayam Barred ini tuh hasil persilangan dulunya ya. Ada darah Black Japa di sini. Ada darah apa lagi ya? Kalau tidak salah Jersey Giant masuk di sini enggak ya? Pokoknya hasil persilangan. Kalian bisa Google sendiri ya, ayam Barred Plymouth Rock itu asalnya dari mana. Hanya saja yang sudah berkembang di Indonesia, ayam Barred Plymouth Rock ini sudah galur murni. Jadi bukan lagi ayam persilangan. Ketika saya silangkan dengan Barred lagi, tentunya akan menjadikan ayamnya itu ayam Barred ori. Berbeda cerita kalau kita berbicara tentang ayam hasil persilangan di Indonesia. Contohnya saya ambil sampel ayam ini ya. Nah, ayam ini saya namai ayam Malika. Ayam Malika ini saya fungsikan menjadi indukan ayam kampung untuk mencetak ayam kampung pedaging ya. Tetapi kenapa saya tidak silangkan lagi dengan jantan Malika? Contohnya ini kan betina Malika, jantan Malikanya ini. Ini contoh ya. Karena ini yang terseleksi sebetulnya ini untuk dipotong, tapi saya sisakan untuk menjadi contoh. Kenapa saya tidak silangkan dengan ayam ini? Ya, tentunya karena tujuannya saya untuk mencetak CDOC pedaging secara komersil, dituntut memiliki performa yang maksimal, terutama di segi pertumbuhan. Nah, yang akhirnya saya silangkan dengan len jantan yang berbeda. Nah, ini len jantannya. Ini anakan persilangan dari Samo, ayam Samo, F1 Samo. Kenapa saya pilih jenis ini? Supaya anaknya itu akan cenderung memiliki bulu yang tipis seperti bapaknya ini, tidak seperti ibunya. Ibunya ini lebih tebal bulunya. Kenapa? Tidak dapat dipungkiri, ayam tipikal petelur itu pertumbuhannya akan lebih cepat ke bulu dibandingkan ke pertumbuhan daging. Bukan berarti ayamnya tidak besar, tetapi masa speed broodingnya cenderung lambat. Karena di usia 0-3 bulan itu mereka cenderung lebih cepat pertumbuhannya ke bulu, bukan ke daging. Yang akhirnya saya harus menyisipkan ayam-ayam seperti ini untuk mencetak DOC komersil pedaging ya, supaya pertumbuhannya lebih cepat, bulunya semakin tipis, kakinya panjang, tinggi seperti ini ya. Nah, supaya itu ya. Nah, ketika untuk ada jenis ayam yang disilangkan sesama jenisnya, sebetulnya tidak salah juga ya, tetapi memerlukan skema yang benar. Nggak bisa sekali silang. Misalkan ayam saya Malika silangkan dengan jantan Malika yang tadi, saya jual DOC-nya, tentunya tidak akan bisa menghasilkan kualitasnya sama dengan ini. Kenapa? Karena ini adalah hasil ayam persilangan. Ketika ayam yang disilangkan dikawinkan sesama jenisnya, akan terjadi penumpukan genetik, penumpukan genetik yang akhirnya pecah.
pecahnya itu bisa dikatakan tidak maksimal karena di sini di sisi ayam ini cenderung memiliki banyak sumber genetik ya. Ada darah baretnya, ada darah merawangnya, ada darah RIR-nya ya, ada darah KUB-nya. Ketika saya silangkan sesama jenisnya tentunya akan pecah. Pecahnya ada yang condong ke KUB-nya. Sifat mengeramnya akan lebih muncul sehingga akan memiliki kualitas yang cenderung lebih menurun. Karena apa? Genetiknya belum stabil. Kalau ini saya ingin jadikan sebagai galur murni untuk didaftarkan ke Kementan bahwa sebagai ayam strain baru itu memerlukan 3 generasi. Saya kasih contoh gambar skema persilangannya seperti apa. Nah, kita bisa lihat A disilangkan dengan A ya. A disilangkan dengan A menghasilkan anak, diambil betinanya. Betinanya diambil dari 500 ekor, diambil hanya 150 yang terbaik. Kemudian disilangkan lagi dengan jantan A ya. Nah, A dan A tadi itu bisa dikatakan berarti di FA ya, atau nanti bisa dikatakan namanya itu FA atau nanti bisa disingkat menjadi G1. Kenapa G1? Berarti generasi pertama dari hasil persilangan sesama jenis ayam. Dari 150 ekor tadi kemudian diseleksi, disilangkan dengan jantan A lagi. Di crossback lagi ke atas ke jenis A. Contohnya Malika dengan Malika. Saya ambil anaknya, ambil G1-nya, ambil 150 ekor dari 500 ekor yang terbaik. Kemudian saya silangkan lagi ke jantan Malika ya, sehingga akan menghasilkan G2. G2 itu nanti kita seleksi dari 500 ekor ambil 150 ekor. Lalu disilangkan dengan A, tidak, dengan jantan G1. Dengan jantan G1. Kemudian berikutnya lagi G1 dengan G2 disilangkan menghasilkan generasi ketiga. Generasi ketiga ini nanti diseleksi lagi 150 ekor, disilangkan lagi dengan jantan G2. Sampai akhirnya menciptakan generasi keempat ini yang akan bisa dikatakan ayamnya sudah memiliki galur murni. Ini skema yang sudah dikeluarkan oleh kementerian ya, oleh BPTP, bukan kita ngasal-ngasalan. Ini hasil dari profesor, guru besar membuat skema pemurnian ayam seperti ini. Kalau di luar negeri lebih ekstrim lagi kawan-kawan. Kenapa saya katakan lebih ekstrim? Karena mereka menyeleksi bukan hanya dari segi kualitas, tapi dari sisi fenotip. Kita lihat, ini ayam Australorp. Ayam Australorp ini dari ayam Orpington. Orpington ada yang warnanya coklat, tapi mereka menyeleksi seragam. Ada yang warnanya blue ya, atau yang kalau di kita warnanya abu-abu, atau black Australorp ya. Itu mereka menyeleksi sampai ke fenotip, ke warna ya. Jadi tidak hanya asal silang misalkan jenis ayam A dengan ayam A disilangkan tidak diseleksi, tentunya akan ada penurunan genetis. Kenapa? Karena kepadatan genetiknya belum teruji ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Ayam pemurnian itu bukan salah, tetapi bagaimana menciptakan ayam yang galur murni yang benar itu seperti apa? Apakah semua bisa? Menyeleksi dari 500 indukan, dari 500 calon indukan hanya diseleksi jadi 150 yang terbaik. Berapa biaya yang dibuang? Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mencetak galur murni? Tentunya tidak sedikit. Yang jadi masalah adalah sekarang silangan pertama saja, misalkan jenis ayam A, hasil persilangan berbagai jenis ayam, kemudian disilangkan generasi pertama aja sudah FA-nya aja udah dijual komersil. Saya rasa kasihan yang membelinya. Kenapa kasihan? Karena tentunya tidak akan sama persis hasilnya dengan indukan A-nya tadi. Ya, saya sangat yakin. Ya. Maka dari itu tolonglah
kalian gitu ya, kawan-kawan semua sebagai konsumen harus cerdik, harus pintar-pintar mencari informasi ayam yang seperti apa yang ingin kalian kembangkan. Kalau pengen ayam galur muri, harus siap dengan konsekuensinya dengan tadi. Kalian harus bisa menyeleksi dengan ketat. Nah, saran saya, tentukan dari sekarang arah tujuan kita berternak apa? Untuk mencetak galur murni kah? Untuk mencetak DOC komersil kah? Untuk mencetak indukan kah? Atau untuk pembesaran? Karena semua ada skemanya, semua ada rulesnya, semua ada aturannya. Supaya apa? Hasilnya maksimal. Ingat kawan-kawan, di ayam, di namanya makhluk itu tidak bisa hanya sekedar hitung-hitungan matematika. 1 tambah 1 jadi 2, 10 tambah 10 jadi 20. Contohnya kita gini, 10 tambah 10, kita punya ayam 10, kita tambahkan 10, bukan jadi 10, bahkan bisa jadi 0. Kenapa? Kalau yang 10-nya tadi itu membawa penyakit, yang 10 yang sehat yang sudah ada di kandang kita bisa mati. Ya, jadi jangan terlalu terobsesi dengan hitung-hitungan matematika saja juga ya kawan-kawan. Jadi harus bisa pintar-pintar menyikapi, mempersiapkan dalam berternak. Baik, yang paling utama adalah kandang. Nah, tadi ya. Oke, itu untuk galur murni. Kemudian bagaimana dong sekarang kita cara memilih ayam yang tepat untuk kita ternak? Nah, pilih tadi ya salah satunya. Kalau tujuannya untuk komersil, anggap saja kita semua ternak itu untuk komersil kawan-kawan, bukan hanya sebatas hobi saja. Tentunya kita berharap bagaimana kita dengan beternak itu bisa menghasilkan uang. Nah, saran dari saya, cari breeder yang memang memiliki tanggung jawab dalam hasil produknya. Misalkan kalian memilih sebuah produk ayam, tanya breedernya, apakah dia bertanggung jawab atas hasil panen yang kalian dapatkan. Contoh gini, saya mencetak ayam ini nih, contohnya ya. Ini ada 3 ekor di saya. Di rekan saya ini ada 20 ekor yang seperti ini, di satu rekan saja. Ya, dari 20 ekor itu dia sudah bisa menghasilkan enggak 20 ekor, bahkan 18 ekor. Dia adalah dari 18 ekor dia sudah bisa menghasilkan 105 butir telur per minggu. Saya sebagai breeder itu punya tanggung jawab moral terhadap produk yang saya buat. Tanggung jawab moral seperti apa yang saya tanggung adalah bagaimana saya memastikan pasarnya itu ada, hasil panenannya itu jelas. Saya tampung kembali ya. Kalau yang sekarang kan karena rekan-rekan saya belum punya mesin tetas, akhirnya ditetaskan di tempat saya. Kita lihat ya. Kita lihat telur yang dititipkan oleh teman-teman saya untuk ditetaskan di sini. Nah, nih. Ini adalah mesin tetas saya, sudah penuh sekarang. Tuh, sampai bawah-bawah ya. Nah, dari 105 butir telur yang teman-teman saya kembangkan ya, saya tampung kembali ya. Kemarin DOC-nya saya tampung di sini kemarin ya. Kemudian saya bantu jual juga, sehingga perputarannya jelas ya, perputarannya jelas. Tiap minggu dia menghasilkan berapa? Nanti saya kasih catatannya. Kalau kita beranggap kita menghasilkan 100 butir telur per minggu dari 20 ekor indukan saja, tentunya dengan persentase non-pair 10% dan 10% gagal menetas, tentunya kita akan bisa menghasilkan 80 DOC. Nah, kalian harus bisa mencari 80 DOC tadi mau dikemanakan ya. Apakah dibesarkan sendiri atau dibantu dijualkan? Saran saya adalah cari breeder terdekat dari tempat Anda. Kalau ada breeder yang dekat, kalian ternak puluhan indukan, bahkan ratusan indukan,
tanya, apakah panenan telur tetasnya atau panenan DOC-nya ditampung kembali oleh breedernya atau tidak? Kalau tidak perlu dipertanyakan, kenapa tidak? Ya. Apakah yang pertama pasarnya juga dia tidak punya atau seperti apa? Terus kalau misalkan kalian jauh, nggak ada breeder ayam persilangan di dekat lingkungan kalian, jangan terlalu dulu banyak mengambil calon indukannya. Karena apa? Karena dari 5-10 ekor indukan saja itu sudah bisa menghasilkan 30-50 DOC per minggu loh. Sudah sanggup bisa membesarkan 50 DOC per minggu. Dengan estimasi panen paling lama saja kita ngitungnya 10 minggu. Sudah siap kandang untuk 500 ekor ayam untuk kita besarkan. Sudah siap budget pakan untuk 500 ekor ayam untuk kita besarkan. Jadi jangan terburu-buru. Kecuali kalau tadi DOC-nya oke, kita jual DOC saja. Karena apa? Breedernya nampung DOC, udah. Itu yang paling enak. Ya. Jadi jangan terburu-buru. Nah, kenapa tadi saya tidak menyilangkan sesama jenis? Karena saya untuk mencetak komersil. Sekali lagi, untuk mencetak komersil itu kita harus mencari sifat keunggulan ayam dari sisi jantan dan betina tentunya berbeda. Saya kasih lihat. Ayam komersil baik petelur maupun pedaging, mau itu ayam horen atau boiler, memiliki dua line yang berbeda. Saya kasih contoh. Nah, ini adalah contoh line ayam petelur. Lihat dari pure line-nya, skemanya seperti apa. Masuk ke GPS-nya seperti apa seleksinya. Masuk ke parent stock-nya seperti apa. Apakah ini sama jenisnya? Tentu tidak. Tentu tidak. Len jantan dan len betina memiliki perbedaan jenis ayam pure len-nya. Otomatis dua skema persilangan yang berbeda. Ini adalah skema persilangan untuk sisi komersil, kawan-kawan. Ya. Jadi ketika sekarang kita silangkan untuk kembali dengan ayam sesama jenisnya, bukan berarti tidak bisa saja asalkan dengan skema yang tadi. A silangkan dengan A menghasilkan FA itu G1, diambil G1 betina G1-nya, disilangkan lagi dengan A. Ya. A disilangkan dengan G1 menghasilkan G2. G2 kita silangkan dengan jantan G1. Terus berikutnya, ya, G1 dengan G2 silangkan dengan G3. G3 disilangkan dengan jantan G2 menghasilkan betina G4. G4 disilangkan dengan jantan G3. Nah, sehingga menghasilkan ayam nanti yang kepadatan genetiknya sudah padat, sudah murni. Ya. Nah, itu kalau seperti itu bisa baru dari generasi keempat tadi sudah bisa dijual secara menyeluruh, dijual secara langsung ke konsumen. Karena apa? Yakin kepadatan genetiknya sudah bagus. Kalau misalkan baru A-nya kita jual, tentunya sayang yang beli. Jadi pintar-pintarlah kalian memilih jenis ayam persilangan. Karena tidak semua ayam bagus, tidak semua ayam jelek. Tergantung kitanya. Sekarang sudah banyak pilihan, sudah banyak brand yang bertebaran. Saya pribadi saya punya Malika untuk jalur induknya. Saya sedang mencetak jalur jantannya nanti. Ini salah satu contohnya untuk jalur jantan. Ini saya sedang uji coba kan jalur jantannya. Bobotnya sekarang baru 3,4 kilo. Ya, untuk jantannya. Usianya masih muda. Target saya ini di atas 3,8, bisa syukur bisa 4. Jangan lebih dari 4 lah. Kasihan ini janti betinanya kalau 4 kilo. Ya. Oke. Itu saja dulu untuk hari ini. Untuk masalah persilangan ayam galur murni dengan ayam persilangan, mana yang lebih baik? Dua-duanya baik, asalkan dengan skema yang benar. Ya. Oke, itu saja dari saya.
Kalau ada yang ingin diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat membuat kontennya ya kawan-kawan. Insya Allah mungkin nanti akan rutin saya membuat sebuah video yang bisa mengedukasi teman-teman semua supaya bisa memiliki gambaran sebelum kawan-kawan semua berternak, atau yang sudah berternak ada permasalahan, kok ayam saya produksinya seperti ini, kok ayam saya produksi seperti ini. Nih, sebagai satu gambaran terakhir ya, ayam Malika ini memiliki produktivitas sekarang di angka 85% dengan usia baru menginjak 8 bulan ya. 85%. Ini by data, bukan kaleng-kaleng. Testimoninya ada, orang ownernya juga ada, bukan di kandang saya. Pakan pool dari saya, bukan pakan pabrikan, racikan sendiri. Produksinya 85% di usia 8 bulan. Ya, semoga ini akan terus berkembang ya. Nanti kedepannya akan terus meningkat kualitasnya. Mohon doanya saja ya. Bagi kawan-kawan yang ingin, tolong bersabar karena ini belum saya jual kembali karena stoknya memang sudah tidak ada ya. Oke, kalau memang yang ada yang minat boleh hubungi saya, nanti bisa masuk ke dalam list booking ordernya ya untuk ayam Malika ini. Nah, oke, itu saja dulu dari saya ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak mandiri jaya.